Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah. Pada kali ini saya melakukan pekerjaan bertani di gurun pasir, tepatnya di daerah Ruwais, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Memang 2 tahun yang lalu, 2019, itu kita memulai bertanam. Sebelumnya kita mengajukan kepada pihak otoritas pemerintah sini, dan alhamdulillah disetujui untuk mengelola lahan di atas 1000 meter persegi. Di awal-awal tentu kita sangat kebanyakan dari kita pasti tidak akan mampu atau mau untuk menjalankan bertani di padang pasir yang tandus. Namun setelah kita menggunakan pengairan, kita memasang sistem irrigation drip system, pengairan secara tetes, kemudian kita melakukan pengolahan tanah pasir dengan pupuk kandang dan juga menggunakan dedaunan yang kering serta pengomposan beberapa material bahan organik yang kita aduk dengan pasir. Sebelumnya kita memulainya yaitu dengan tanaman yang mudah tumbuh, yaitu singkong, kemudian ubi jalar. Ternyata pertumbuhannya sangat bagus di musim kemarau. Hasilnya pun juga lumayan bagus di awal pertama. Kemudian di musim dingin kita menanam tomat, beberapa jenis sayuran, yaitu tomat cherry, kemudian terong, kemudian kacang panjang, dan juga timun suri, timun Armenia, juga jenis macam-macam tanaman, juga semangka. Semua itu alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan kedepannya kita akan sukses di dalam melakukan pertanian ini. Ini adalah bagian daripada percobaan. Nanti kita bisa implementasikan di lebih luas lagi, lahan yang lebih luas lagi, sehingga kedepannya kebutuhan pangan kita akan terpenuhi di dalam negeri itu sendiri, tanpa harus mengimpor, karena bahan kebutuhan pangan itu adalah suatu keniscayaan dari suatu negeri itu sendiri, suatu bangsa itu sendiri, sehingga tidak harus impor, karena di lahan kita di mana kita tinggal kebutuhan kita sudah terpenuhi sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengkondisikannya. Saya pikir begitu. Sebenarnya penggunaan pupuk kandang itu dan dedaunan, kalau diberi namanya pupuk Hayati Mikroba Google, karya penemu Bapak Profesor Ali Zumasar, tentu
buah yang kita tanam itu akan lebih besar, lebih maksimal, karena tidak ada di negeri sini. Karena itu saya melakukan apa yang ada, meskipun bukan mikroba Google, namun saya bisa katakan ini mikroba Yahoo. Oke, demikian, mudah-mudahan ini tanaman itu akan subur. Setelah kita melakukan penanaman dan penyiraman, penanaman singkong dan penyiraman, kemudian kita memetik hasil buah apa yang kita tanam, yaitu tomat cherry varietas Holland. Itu umurnya sudah 7 bulan. Masya Allah, bisa bertumbuh terus dan berbuah terus meskipun sudah transisi ke musim panas. Dan juga mengambil jarjir itu semacam lalapan dedaunan, itu luar biasa, itu nikmat lezatnya luar biasa, berupa daun. Kita makan langsung, kita cuci di tempat dimana kita lakukan di kebun itu, rasanya nikmat sekali. Jadi kita memakan tomat dan juga memakan daun jarjir, Masya Allah, luar biasa. Daun jarjir itu adalah tanaman yang jenis lalapan yang sering dijual di pasar-pasar, bahkan di setiap mall di negeri Arab itu tersedia dengan banyak. Namun ironisnya di Indonesia sangat langka, atau bahkan dipastikan tidak ada. Kalaupun ada, sangat-sangat langka. Padahal tanaman itu mudah tumbuh, saudara, bagaikan rumput, dan nanti kita bisa bawa ke Indonesia untuk dikembangkan karena manfaatnya luar biasa, yaitu anti karsinogenik atau anti kanker, juga fungsinya detoxification, untuk mendetoksi kalau ada racun dalam tubuh kita bisa dikeluarkan. Manfaatnya luar biasa. Kemudian tomat organik yang kita petik tadi, kita makan langsung di kebun, itu menambah stamina ya pada saat kita melakukan aktivitas, mengeluarkan keringat itu juga detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh. Kalau kita melakukan sering kali dalam 1 minggu, kita melakukan 4 kali, 2 kali, maka badan kita insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Itu aktivitas bertani, tanam-menanam luar biasa. Untuk itulah saya melakukan hal ini. Salah satunya adalah untuk melakukan bagian daripada olah fisik, olah
kesabaran juga. Itu sangat penting sekali bagi kita. Juga saya menanam terong di dalam kebun itu. Saya menanam terong. Jadi dalam kebun itu banyak beraneka jenis tanaman. Bahkan saya menanam timun Armenia, itu bentuknya lonjong. Maaf tadi nggak sempat saya syuting. Panjang dan tumbuhnya sangat gampang. Rasanya timun tapi panjang. Mungkin kayak pariwulut ya, kayak pariwulut Indonesia. Tapi rasanya timun dan kita makan langsung mentah, luar biasa. Renyah, saudara. Jadi aneka jenis tanaman itu bahkan saya setiap hari itu memanen lebih dari 4 atau 5 jenis lebih itu. Yaitu setiap ke kebun kita mengambil bayam satu, kangkung, kemudian tomat, terong, cabai, ya, banyak hal lagi ya. Bahkan tebu pun juga kita tanam. Itulah saudara, bermanfaat sebenarnya dalam berkebun itu. Mari kita dalam keseharian kita lakukan bercocok tanam, karena itu menyehatkan. Salam bertani dari kami. Semoga kita tetap sehat melawan virus corona saat ini, yang mana trennya sangat radikal, terutama dari India. Maka kita harus waspada, hati-hati saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Indonesia cepat, bahkan dunia cepat terlepas dari COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.